datang di podcast ASN Berakhlak, tempat ngobrol santai seputar kehidupan kita sebagai ASN. Gak melulu soal aturan atau seragam, tetapi juga tentang semangat, tantangan, dan cerita-cerita yang seringnya kita gak sadari tapi sangat bermakna. Di episode kali ini, kita bakal bahas satu tema yang udah sering kita dengar, bahkan menjadi identitas baru bagi kita semua, yaitu ASN berakhlak. Tapi tenang, kita nggak bahas tentang teorinya saja, tapi kita mau gali pengalaman nyata, cerita-cerita kecil di balik meja kerja, rapat, atau bahkan saat ngopi bareng teman di kantor. Karena kadang nilai-nilai seperti akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu nggak selalu muncul di spanduk, tapi hidup di tindakan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang istimewa yang siap berbagi cerita. Izin Bapak perkenalkan diri. Silakan, saya Rizal Khalifi sebagai Kasubag Umum di perusahaan Bidan. Ini pasti bagian tadi administrasi, saya ada beberapa hal Nah, tentunya Bapak Kasubag ini pernah mengalami dilema saat bekerja, tetapi tak memilih jalan yang berakhlak. Gimana ceritanya? Yuk kita dengar obrolannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, waktu pertama kali dengar ASN berakhlak, apa yang terlintas di pikiran Bapak? Dari 7 poin portfolio ASN berakhlak itu, saya mengambil poin itu menjadikan nilai penekanan di mana dalam hal pelayanan, tanggung jawab, kompetensi, habis itu adaptif, yang dimana semua hal itu berhubung kita ada di Basarnas berujung ke pelaksanaan operasi sah. Walaupun saya memang di bagian umum, tapi semua hal ini pasti berujung karena negara membuat undang-undang di mana kita sebagai Basarnas yang bertanggung jawab terkait dalam hal bidang sisa. Dalam hal yang lainnya juga ada penambahan bahwa portfolio ini juga mengingatkan saya terkait masalah tentang profesional, loyal kepada negara, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di dalam situasi yang ada. Kemudian Bapak, kalau dari nilai-nilai berakhlak tersebut, boleh nggak Bapak kasih pertanyaan menurut Bapak, mana nilai yang paling melekat pada diri Bapak? Dari portfolio ASN itu yang paling melekat itu di dalam pelayanan administrasi, di mana pelayanan administrasi kepegawaian itu sangat penting. Itu menjadi data dukung yang digunakan untuk di bagian operasi, di bagian seksi operasi, juga di bagian sumber daya. Nah, dalam hal yang lain pun kompetensi atau itu dari si pegawai itu pun kita juga dapat data-data yang direkap di bagian kepegawaian. Nah, administrasi juga mencakup dalam hal seperti peralatan, di mana di bagian saya juga bertanggung jawab terkait BMN, aset-aset negara yang ada di kantor Bidan itu terdata di bagian BMN. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan terkait layanan administrasi itu bukan hanya administrasi di bagian pegawainya, juga ada masih di bagian BMN. Dan ada juga dalam hal kerjasama. Kerjasama itu juga untuk mendukung pelaksanaan dari bagian seksi operasi serta di seksi sumber daya. Berarti ini kalau melekat juga pada ada nilai berorientasi pelayanan, kemudian kolaboratif juga ada tidak Bapak? Dalam hal itu di pelayanan. Nah, tadi kan sudah yang paling melekat pada Bapak. Sekarang apa nilai yang menurut Bapak tuh paling sulit diterapkan di kantor itu? Ini kendala di seluruh kantor itu terkait masalah SDM dan anggaran. Itu memang anggaran itu kembali ke pusat. Untuk SDM juga ditentukan dari pusat juga.
berkendara itu kita mengatasi atau menyesuaikan kondisi SDM yang kita miliki dari mulai jumlah dan jabatan yang belum terpenuhi. Jadi mengatasi hal-hal itu untuk supaya organisasi ini tetap jalan. Dan dukungan anggaran, ya kadang anggaran itu pun banyak hal yang kita butuhkan dalam pembangunan beberapa fasilitas yang dibutuhkan di kantor Medan. Tetapi kita mengupayakan selagi itu tidak ada, kita bisa melakukannya dengan kerjasama di instansi atau organisasi yang lain untuk mendukung fasilitas-fasilitas yang belum ada di kantor Medan. Berarti kesulitannya ini Pak dalam hal berorientasi pelayanan dan kolaboratif juga ya Pak? Iya. Kan dalam bekerja Pak, kita pasti memiliki tekanan dalam bekerja. Bagaimana cara Bapak dalam mengatasi tekanan-tekanan itu? Kalau saya dalam tekanan mengatasinya dengan cara membuat skala prioritas. Jadi nggak semua hal itu dijadikan satu beban, tapi itu dibagi supaya lebih gampang menyelesaikan beban tersebut. Habis itu bisa juga dilakukan keterbukaan di dalam tim. Jadi ada teamwork yang perlu dibentuk dengan cara ada keterbukaan yang perlu disampaikan. Bisa itu aja yang untuk terkait masalah bila ada beban yang dikasihkan dari pimpinan, karena beban itu nggak hanya dari pimpinan, bisa juga dari bawah atau yang di middle. Jadi bottom, top, middle itu punya beban yang sama. Tapi bagaimana kita mengatasinya, kita pilih beban-beban tersebut. Tips dari Bapak ini bermanfaat sekali, bisa mungkin saya tiru Pak. Nah terakhir nih Pak, kalau disuruh kasih tips jadi ASN berakhlak versi Bapak, apa 3 yang paling Bapak tekankan terutama bagi saya calon pegawai disiplin? Yang pertama tuh kita wajib meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Jangan pernah posisi nyaman, merasa oh ini udah di stop nih, udah cukup, enggak. Jadi itu wajib meningkatkan kompetensi. Berhubung era itu terus berjalan. Yang kedua, jangan pernah menolak perubahan ke arah yang lebih benar. Kebiasaan kadang-kadang karena kita terdapat udah di zona nyaman, yang tadi kita merasa daerah nyaman, habis itu menolak perubahan-perubahan yang dimana perubahan tersebut mengarah ke yang jauh lebih baik. Nah, yang ketiga itu terkait menjunjung tinggi tentang pelayanan. Pelayanan berhubung kita sebagai ASN, pelayanan masyarakat itu hal yang wajib. Pelayanan masyarakat kita di dalam hal bidang pencarian dan pertolongan. Nah, Mbak Elsa ini kan di Rescuer. Nah, pelayanan masyarakat itu lebih ditingkatkan terus. Jangan pernah ngerasa di level cukup. Yang keempat, ini tambahan saya banyak-banyak bersyukur dalam segala hal. Negara yang memberikan fasilitas banyak hal yang negara sudah berikan untuk lebih banyak bersyukur dalam menjalankan segala tugasnya. Berarti yang perlu saya ambil dari yang pertanyaan tadi itu harus lebih bisa adaptif ya Pak. Iya. Terus Bisa bangun kerjasama yang baik, itu biasa dipoin kolaboratif. Iya. Nah, jadi berhubung di Rescuer, tapi nggak di Rescuer aja, dalam semua hal pekerjaan itu kan pasti kita harus bangun kerjasama yang baik untuk melaksanakan segala hal tugas. Nah, kita sudah ada di ujung podcast. Tentu banyak sekali yang perlu kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sebagai ASN dari Bapak Kepala Suku Joko Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Amidan yang sangat bermanfaat agar kita menjadi ASN yang berakhlak. Nah, karena pada akhirnya ASN berakhlak bukan cuma soal hafalan nilai, tetapi tentang jadi manusia yang benar-benar hadir untuk melayani, belajar, dan tumbuh bersama. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kantor yang menurut kamu ASN berakhlak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap melayani, dan tetap jadi ASN yang berakhlak. Saya Elsa Tagalong dan Zafar Levi pamit undur diri. Terima kasih. Horas!